Halo, shalom semuanya. Bagi para sahabat saya yang ada di MTRC Advance dan juga di beberapa grup pemula, kita jumpa lagi dalam video sharing kita. Dan juga saya menyapa para sahabat baru yang baru pertama kali untuk menyaksikan video saya, termasuk juga para sahabat yang baru saja saya setujui pertemanannya. Saya terbeban untuk berbagi tentang kami TRC kepada Anda karena saya merasa bahwa kebanyakan dari para sahabat, baik yang baru pertama kali menyaksikan video saya di YouTube ataupun pada halaman dan juga pada TRM Group, belum terlalu mengenal tentang kami gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin bersaksi kepada semuanya kita bahwa kami adalah sebuah pelayanan yang awalnya memulai pelayanan dari social media di TRM di dalam grup Facebook. Pelayanan ini dimulai pada Mei 2015 begitu. Nah, oleh anugerah Tuhan, dan saya percaya bahwa ini semua adalah karena karya daripada Roh Kudus. Jadi ketika pelayanan ini dimulai pada Mei 2015 sampai sekarang, Tuhan mempertemukan saya di dalam pelayanan ini dengan orang-orang yang bersungguh hati ingin membangun kekristenannya. Mereka adalah orang-orang yang sudah haus akan Tuhan. Mereka yang sudah memiliki pengalaman yang tidak enak dalam hidup, lalu kemudian oleh peristiwa tersebut mereka ingin bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami berasal dari berbagai kota di Indonesia, tetapi juga para sahabat yang bersama-sama dengan saya juga berasal dari Malaysia dan ada satu orang di Hong Kong gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa pelayanan ini dimulai dari sosial media pada Mei 2015 gitu. Nah, sampai sekarang pelayanan ini bukan hanya bertahan, bukan cuma bertahan gitu, tetapi telah mencetak orang-orang yang luar biasa. Nah, jadi sesungguhnya yang hendak saya saksikan pada video ini adalah bukan tentang pelayanan ini, bukan pada kehebatan pelayanan ini, apalagi tentang diri saya. Namun saya lebih menyaksikan tentang para sahabat saya yang luar biasa. Kenapa saya katakan mereka luar biasa? Karena mereka telah mengalami transformasi dalam kehidupan mereka. Dari kekristenan yang biasa-biasa, dan sekarang mereka menjadi orang Kristen yang luar biasa gitu. Jadi pada video ini saya lebih pada menyaksikan pelayanan ini dari dua sisi, dan saya lebih fokus pada kesaksian hidup para sahabat saya yang tidak lama lagi mereka akan membagikan video kesaksian mereka setelah mereka dibentuk, mereka dilayani, mereka dimuridkan dalam pelayanan ini, lalu mereka menjadi orang Kristen yang baru sekarang. Nah, jadi salah satu warna jiwa kekristenan yang saya tetapkan di dalam pelayanan ini adalah bagaimana membangun gereja Tuhan yang hidup. Karena gereja itu tidak berbicara hanya pada gedung, tetapi kita adalah gereja yang hidup, di mana Roh Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah,
Selain karena panggilan gitu, selain karena panggilan, tetapi pelayanan ini ada. Bahkan saya sampai kemudian memutuskan untuk menjadi uh, full time melayani dalam pelayanan ini adalah karena keprihatinan saya terhadap fakta orang-orang Kristen. Tentunya setelah saya mengetahui kebenaran di dalam firman Tuhan tentang dosa, tentang ketaatan, tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu tentang keselamatan, tentang kekekalan, tentang fakta surga dan neraka, oleh pembacaan firman Tuhan dan berbagai kesaksian, dan juga tentunya oleh pengertian-pengertian yang Tuhan berikan kepada saya lewat pembacaan firman dan juga persekutuan doa, akhirnya saya terbeban untuk menyerahkan diri sepenuhnya dalam pelayanan ini, karena saya rindu orang-orang Kristen diubahkan praktek hidupnya daripada praktek hidup yang lama. Nah, jadi seperti kemarin saya katakan bahwa ada orang yang konseling dengan saya, bagaimana supaya dia terlepas dari perangai yang buruk, gitu ya, yang dia berusaha untuk mencoba, dia punya niat untuk berubah, dia ingin berubah, tetapi dia tidak bisa, gitu ya. Tentunya kalau dia punya keinginan, saya yakin bahwa dia sudah melakukan usaha, entah usaha itu masih belum maksimal, namun terlepas daripada itu bahwa dia telah melakukan usaha, gitu. Tetapi akhirnya kemudian gagal. Saya sangat percaya bahwa sahabat yang kemarin lusa konseling dengan saya tentang bagaimana kemudian dia ingin bangkit dan lepas dari perangainya yang buruk, yang jahat, gitu. Saya percaya bahwa dia hanyalah salah satu contoh daripada orang-orang yang sebetulnya pengen berubah dalam hidupnya. Saya pengen berubah dalam kehidupan saya pengen lebih baik, saya ingin hidup saya berubah dan berkenan kepada Tuhan. Karena saya pun seperti itu dahulu. Saya ingin menjadi orang Kristen yang bukan cuma baik, tetapi yang berkenan, tentunya seturut dengan standar firman Tuhan. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu caranya. Nah, di dalam pelayanan ini kami lebih cenderung menunjukkan bukti nyata. Makanya tadi saya katakan bahwa yang saya lebih soroti sebetulnya dalam kesaksian kali ini adalah bukan tentang pelayanan ini, apalagi tentang diri saya, bukan. Tetapi tentang para sahabat saya. Kami memang belum ratusan. Kami yang setia mendengarkan rekaman saya selama ini sebelum saya kemudian membuat video di YouTube. Selama ini kurang lebih 1,5 tahun kami betul-betul eksklusif untuk melakukan pemuritan di grup WA, gitu ya. Hanya kurang dari rasanya sekarang sekitar 100 orang, gitu ya. Nah, tetapi saya pastikan hampir semua, lebih banyak dari mereka, sekitar 70% itu berkomitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari, berkomitmen untuk berdoa setiap hari. Bahkan kami yang sudah berada di grup untuk level, saya sebut mereka sebagai MTRC, Member of the Rapture Church, yang advance. Mereka bahkan bukan cuma bertekun dalam pembacaan firman setiap hari, bukan cuma berdoa hanya pagi dan malam, bahkan mereka yang punya waktu kemudian juga melakukan doa pada tengah hari atau sore hari. Lalu kemudian mereka
sudah tidak asing lagi dengan berpuasa. Seperti saya sendiri, hampir setiap hari saya berpuasa dan bisa dihitung jari dalam 1 tahun saya tidak berpuasa, kecuali ya karena memang mungkin sakit atau tubuh saya kurang fit gitu ya. Nah, walaupun kami tidak puasa full day. Nah, kemudian juga para sahabat saya juga mengikuti teladan saya gitu ya. Rasanya untuk kelas untuk tingkatan MTRC Advance yang mereka saya sudah anggap kualitas dirinya sama dengan pengerja dalam sebuah gereja lokal, mereka sudah berpuasa itu minimal 2 kali dalam seminggu, dan itu rasanya bisa dihitung dengan jari. Kami rata-rata berpuasa 3 sampai 4 hari dalam seminggu gitu. Jadi selain membaca firman Tuhan, selain berdoa pagi dan malam, kami juga berpuasa. Dan bukan cuma itu, seiring dengan waktu kami terus dituntun untuk naik level. Nah, mereka juga sudah bisa berbagi rema. Nah, mulai hari Kamis yang lalu saya sudah sarankan mereka juga untuk membagikan rema yang selama ini kami adakan di grup untuk dibagikannya ke TRM Group. Nah, berbagi rema, bahkan nanti mereka akan membuat rekaman kesaksian tentang bagaimana hidup mereka telah bertransformasi dari Kristen yang biasa-biasa menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang sudah mengerti tentang kebenaran. Mereka bertumbuh dan mereka lepas daripada seperti tabiat mereka yang lama, dosa-dosa yang mengikat begitu ya. Nah, selain itu adalah mereka setiap hari Sabtu saya sudah didik mereka untuk, saya sudah latih mereka, percayakan mereka, meminta mereka juga untuk melayani, membagikan prinsip-prinsip kekristenan yang kami terima di dalam pelayanan ini. Jadi kami membuatnya dalam bentuk modul. Modul itu boleh saya katakan seperti tutorial singkat bagaimana menjelaskan kepada orang seperti topik-topik bahwa tidak semua orang Kristen percaya. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Hanya sedikit saja orang yang masuk surga. Tentang ketaatan total, bagaimana harus hidup kudus gitu ya. Itu ada ayat-ayat firman Tuhan yang singkat. Kami bahkan hafal banyak firman Tuhan supaya kemudian tujuannya apa? Selain untuk membekali diri berbagi firman Tuhan kepada orang lain, tetapi juga untuk memudahkan kami bagaimana merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita merenungkan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Mazmur 1 sampai 3 gitu ya. Kalau kita tidak hafal, apa yang ingin kita renungkan. Demikian juga kalau kita tidak hafal firman Tuhan, bagaimana kita akan memperkatakannya. Nah, jadi alasan-alasan inilah yang kemudian membuat saya untuk menetapkan bukan cuma untuk diri saya, tetapi untuk para sahabat saya, untuk kami setiap minggu ada ayat hafalan. Nah, tadi saya katakan ada sebuah kesaksian bagaimana seseorang konseling dengan saya, bagaimana supaya lepas dari tabiat yang lama. Kemarin kan saya katakan bahwa apakah sudah membaca firman Tuhan? Karena seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sudah jelas di sana ada ayat firman Tuhan yang bahkan mungkin Anda tidak paham gitu ya. Bagaimana dahsyatnya firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan lalu kita mempraktekkannya, maka kelakuan kita akan berubah. Misalnya kalau kita tahu bahwa kita tidak boleh kalau kita harus mengampuni, misalnya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka perilaku yang buruk yang suka menyimpan kesalahan orang lain, mendendam, kemudian
marah gitu, itu akan kita lepaskan. Jadi firman Tuhan itu tidak automatically mengubah kelakuan kita kalau kita tidak praktekkan gitu ya. Nah, kebenaran inilah yang telah membuat kehidupan kami telah berubah. Kami sungguh-sungguh berubah. Memang kami belum sempurna, tetapi waktu akan membuat kehidupan kami semakin sempurna. Kami akan terus bergaul dengan firman Tuhan. Kami kemudian akan terus menyempurnakan ketaatan kami, dan itulah yang akan mengubah perilaku kami dari perilaku yang buruk menjadi bukan cuma baik, tetapi menjadi perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya menyaksikan mereka yang sudah ikut di dalam pelayanan ini. Pelayanan ini kan tadi saya katakan pada Mei 2015. Nah, sementara kami jadi pada Mei 2015 sampai kemudian akhir sekitar Oktober kalau saya tidak salah, Oktober 2017 saya hanya setia untuk berbagi rema, berbagi sharing. Ketika itu masih belum ada video, masih dalam bentuk tulisan. Nah, tetapi kemudian pada akhir 2017 saya menantang mereka untuk membaca firman Tuhan. Berkomitmen menjadi pelaku firman, bukan cuma amin amin, bukan cuma haleluya haleluya gitu ya, tetapi betul-betul mempraktekkan. Kalau firman Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, ya kita harus lakukan gitu. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Tadi saya katakan langkah-langkahnya adalah bahwa kita harus bukan cuma membaca, tapi kemudian melakukannya gitu ya. Nah, itu yang membuat kehidupan mereka berubah. Mereka yang sudah bersama dengan saya, jadi kalau pertengahan 2015 sampai sekarang kan Mei 2015 sampai 2020 ini, itu berarti kami Mei nanti mau baru 5 tahun gitu. Jadi para sahabat saya yang sekarang masih di bawah usia pelayanan ini, jadi sekitar 4 tahun. Nah, tetapi dalam 4 tahun ini mereka membuktikan, mereka bersaksi, dan saya bisa rasakan bahwa kami telah berubah. Diri saya pun seperti itu. Kami sudah banyak berubah, mindset kami sudah diubahkan. Juga kami sudah mengerti bagaimana harus berkata-kata, harus berpikir, harus bersikap, bagaimana menjalankan kehidupan ini. Dan rasanya yang diubah bukan cuma itu saja, tetapi seperti yang saya katakan tadi, mindset kami sudah berubah tentang keselamatan, kemudian juga dengan kekekalan. Nah, inilah buah daripada pelayanan ini. Nah, sekalipun pelayanan ini awalnya dari sosial media, lalu kemudian sekarang menjadi ada beberapa komsel di beberapa kota, bahkan sampai ke Malaysia, itu adalah buah daripada mereka yang tadinya dibesarkan, dididik dalam pelayanan ini. Dalam pelayanan ini, salah satu jiwa daripada pelayanan ini adalah adanya discipleship. Dan itu setara dengan firman Tuhan. Di Matius 28 ayat 19, Tuhan berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Di ayat 18 juga Tuhan berkata, "Pergi untuk jadikan semua bangsa menjadi muridnya." Nah, di sini menjadi murid ada dua pemahaman yang saya tangkap gitu ya. Yang menjadikan orang percaya kepada Yesus untuk menjadi muridnya dia. Tetapi bukan hanya murid dalam arti status seperti itu, tetapi discipleship yang berarti ada prosesnya. Disiplin ada disciplining di dalamnya. Nah, itulah yang membuat diri kami berubah. Nah, kenapa ada banyak orang bahkan termasuk orang yang bersama dengan saya sekarang, mereka bergereja, termasuk saya bergereja di gereja yang besar gitu ya. Ini harus hati-hati dalam memahaminya ya. Yang saya mau katakan adalah
di sini bukan menyoroti soal gerejanya, tetapi maksud saya adalah bahwa praktik hidup kami selama ini kami bergereja di gereja yang besar, gereja harismatik, gereja bertepuk tangan, bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan dalam kehidupan kami yang membuat kami bertumbuh secara kerohanian, berubah secara karakter, kemudian pengenalan Tuhannya minim gitu ya. Juga sama sebetulnya gitu dengan praktek hidup mayoritas orang Kristen di luar sana, di mana hanya pergi ke gereja sekali seminggu. Ya mungkin bahkan ada yang pelayanan gitu ya, rajin ke gereja. Tapi kemudian di luar itu, from Monday to Saturday, kehidupannya no different. Gak ada yang terlalu banyak berubah. Sama seperti orang yang lain, tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka berdoa. Sementara kami sekarang dalam 4 tahun ini, bahkan sekarang udah hampir 20 orang, naik level lagi menjadi pendoa syafaat, di mana kami mendoakan sesama MTRC yang saya sebutkan tadi, berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Saya pun seperti itu, saya berdoa untuk orang-orang yang saya kasihi, kakak-kakak saya, abang-abang saya, ponakan-ponakan saya menjadi pendoa untuk keluarga saya, kemudian menjadi pendoa untuk lingkungan, untuk kota, bahkan bangsa. Mereka betul-betul diubahkan gitu. Nah, sampai pada level ini memang tidak instan. Itu takes proses gitu ya. Membutuhkan proses untuk kemudian sampai ke tahap ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah kalau mereka tidak disiplinkan, mereka tidak disiplinkan untuk membaca Alkitab, untuk dilatih berdoa, bahkan berpuasa, mereka tidak akan menjadi Kristen yang berubah sekarang. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa inilah keprihatinan saya. Orang-orang yang konseling yang saya layani juga banyak yang bergereja di harismatik, yang bertepuk tangan, bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Zaman sekarang kan harismatik itu sudah lebih diterima dengan baik dibanding katakanlah 5, 10, 15 tahun hingga 20 tahun yang lalu gitu. Tetapi yang terjadi, yang memprihatinkan adalah sikap kekristenan mereka tetap sama gitu ya. Nah, orang mungkin bisa tetap bergereja. Orang bisa berpindah dari tempat gerejanya yang lama, apapun warna dari gerejanya, kemudian masuk ke dalam gereja harismatik gitu ya, yang tadinya nyanyinya cuma duduk, sekarang nyanyinya duduk dan berdiri gitu ya. Kemudian dulu tidak tepuk tangan, sekarang tepuk tangan, bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya tidak ada perubahan yang signifikan di dalam dirinya. Tetap tidak mengalami pergaulan yang baik dengan firman Tuhan, tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bahkan yaitu tadi, tabiat karakternya yang lama tidak banyak berubah gitu ya. Nah, inilah yang merupakan keprihatinan saya. Saya mau katakan kepada para sahabat bahwa memang saya belum dikenal banyak orang. Saya hanya mungkin dikenal dekat oleh mereka yang ada di grup WA yang tadi saya katakan kurang lebih 100 orang. Tetapi memang ketika di TRM Group, saya nggak tahu para sahabat aktif di TRM Group. Memang kalau postingan saya ketika dari dulu itu menjangkau sekitar 67.000 orang dalam 28 hari. Tetapi yang kenal dekat dengan saya adalah hanya sedikit orang gitu ya. Dan memang saya bukan siapa-siapa gitu. Saya pun bukan orang yang berlatar belakang teologi. Saya juga bukan orang yang mengalami pengalaman spiritual yang wow dengan Tuhan gitu ya. Saya hanya mengalami titik balik ketika tahun 2015 itu Mei, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya minta Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh lagi, karena sesungguhnya 20 tahun sekitar 15 tahunan sebelum itu saya sudah lahir baru. Tetapi kemudian setelah saya bekerja, saya punya sedikit uang, kemudian saya jatuh ke dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan gitu. Nah, tetapi setelah itu saya bangkit dan bertobat gitu ya. Nah, saya kemudian Tuhan taruh beban vision untuk melayani di sosial media.
ketika itu dari Facebook sampai ke grup gitu. Saya juga bukan orang yang punya nama di televisi, tetapi saya punya sesuatu yang akan terus saya saksikan, dan saya sudah buktikan dalam 5 tahun ini bahwa pelayanan ini disertai oleh kuasa Tuhan. Karena kalau kuasa Tuhan tidak menyertai pelayanan ini, bagaimana mungkin ada orang-orang yang berubah? Mereka menjadi hebat bukan karena pelayanan ini semata, apalagi karena diri saya, tetapi karena mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Saya pun seperti itu. Saya berubah, saya mengerti apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Seperti firman Tuhan katakan, itu dimulai step by step ketika saya menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berkomitmen untuk membangun hubungan saya kepada Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang lewat tanpa doa, bahkan berpuasa. Itulah yang membuat saya menjadi orang Kristen yang berbeda. Tadi saya katakan, sekalipun saya tidak berangkat atau tidak berangkat ke teologi ya, tidak berlatar belakang teologi ya, tetapi saya bisa lakukan semua ini. Ini adalah buah daripada pergaulan saya dengan firman Tuhan, dan juga dalam doa, pergaulan persekutuan dalam doa dengan Tuhan itu sendiri. Nah, tadi saya katakan saya dengan berani bersaksi, dan bukan cuma diri saya, tetapi puluhan orang yang selama ini saya didik, saya layani, saya muridkan, saya perhatikan gitu ya. Mereka berubah. Nah, inilah yang menjadi kerinduan saya. Lalu bagaimana lebih banyak lagi orang yang tahu caranya untuk berubah. Sekalipun tadi saya katakan, sekalipun Anda bergereja di gereja yang besar, harismatik, kalau ibadah musiknya full band gitu, kemudian berbahasa roh, rajin ke gereja, itu tidak akan membuat kehidupan Anda untuk berubah sampai Anda melakukan bagian Anda sendiri. Nah, itu yang mau saya katakan. Makanya tadi saya katakan, di dalam pelayanan ini yang paling ditonjolkan adalah adanya discipleship, adanya pemuritan, didisiplinkan. Di sini ada guru yang adalah saya sendiri, mengajarkan mereka bagaimana harus membuat laporan pembacaan Alkitab. Saya yang memberikan ayat hafalan tiap-tiap minggu, dan kemudian kamilah yang sayalah yang menuntun mereka, menasihati, dan juga menegur mereka gitu. Nah, tadi kan saya katakan bahwa ada kerinduan itu. Tetapi pada kesaksian ini saya mau kasih tahu sesuatu yang mayoritas orang Kristen nggak tahu gitu ya. Begini loh, kalau kekristenan itu hanya soal agama gitu ya, saya berpikir saya juga tidak akan terlalu serius amat untuk menjalankan kekristenan, bahkan melayani, menetapkan standar kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kekristenan itu soal berkat, itu juga saya tidak membuat saya sesungguh-sungguh ini dalam mengikut Tuhan. Tetapi kekristenan itu, perhatikan kata-kata saya, sesungguhnya kekristenan itu bukan soal agama, bukan soal kepercayaan, tetapi bagaimana mengerjakan keselamatan jiwa dan juga mengerjakan kekekalan bersama Tuhan di surga. Saya mau beritahu kita semuanya bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Di Matius 7 ayat 21 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini saya pernah dengarkan seorang hamba Tuhan katakan bahwa bahasa aslinya ini merujuk pada melakukan ini merujuk pada yang melakukan perintah Tuhan, yang taat. Jadi saya sangat percaya bahwa firman ini Tuhan Yesus tujukan untuk orang-orang yang ikutin dia, untuk orang-orang yang mengerumuni dia waktu itu. Nah, itu artinya bahwa peringatan ini sesungguhnya ditujukan kepada orang Kristen, bahwa tidak semua orang Kristen. Jadi kalau saya bahasakan secara sederhana bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang dikatakan oleh Matius 7 ayat 21.
Berarti bukan setiap orang Kristen yang akan masuk surga. Siapa yang berseru kepada Tuhan kalau bukan orang Kristen? Bukankah orang Kristen yang berseru kepada Yesus? Itu artinya bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, yang masuk gereja, bahkan yang pelayanan, sekalipun dia pelayanan, yang akan masuk surga. Karena di ayat lanjutannya dikatakan banyak orang yang berkata, oh bukankah kami telah bernubuat demi namamu, gitu ya. Kemudian melakukan mujizat dengan namamu, tetapi Tuhan bilang nyala kamu pembuat kejahatan, gitu ya. Nah, jadi kekristenan percaya kepada Yesus itu harus disertai dengan ketaatan. Saya juga punya ayat yang lain yang mendukung yang mendukung ayat ini. Di Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu Yakobus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap semuanya. Saya akan terangkan Yakobus 2 ayat 10 ini dengan fakta yang lebih mudah Anda pahami. Contohnya hukum positif kita, gitu ya. Hukum positif kita yang berlaku di negeri ini. Misalnya hukum pidana, gitu ya. Seseorang supaya bisa dijerat dengan hukum tidak perlu harus mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, atau berbagai delik yang lain sekaligus. Satu saja deliknya, maka ia sudah delik atau perkaranya, maka dia sudah cukup alasan untuk kemudian dihukum, dipenjarakan, gitu ya. Nah, sama dengan kita. Oh, di sana dikatakan, oh saya nggak mencuri, tapi dia membunuh. Dia tidak membunuh, tapi dia mencuri. Oh, saya tidak lakukan itu semua, nggak berzina, nggak mabuk, tetapi kata-katanya tidak kudus, gitu ya. Nah, jadi seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang satu jangan diabaikan, tetapi semuanya harus dilakukan secara bersamaan, gitu. Nah, itu yang semuanya mesti ketahui, gitu ya. Nah, itu yang kami perhatikan. Itulah kenapa visi daripada pelayanan ini adalah mengerjakan keselamatan jiwa dan mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di surga. Misinya apa? Adalah bahwa kita harus menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Kenapa oleh ketaatan total? Ya memang hanya karena kita menuruti perintah Tuhan lah kita kemudian bersih daripada dosa, ya kan? Ini juga dasar firman-Nya tadi Yakobus 2 ayat 10 tadi, bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Berarti kalau mau menuruti perintah Allah, ya sekaligus harus semuanya, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada celah. Dan kita bisa melakukan itu kalau kita berdoa, kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Lalu tadi saya katakan bahwa menjalankan kehidupan yang kudus. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Imamat 19 ayat 2 Tuhan berkata bahwa berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, ini juga disampaikan di perjanjian baru 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 berkata, karena itu hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, gitu. Nah, ayat-ayat ini sudah menjelaskan dengan terang benderang. Jadi kalau kehidupan seorang Kristen tidak kudus, tidak bersih, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, dalam hati, dan juga perbuatan, ia tidak akan pernah melihat Tuhan, sekalipun dia rajin ke gereja, sekalipun dia Kristen keturunan, sekalipun dia menjadi pendonor di gereja, sekalipun dia bahkan pelayanan. Kalau praktek hidupnya tidak kudus, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, baik dalam hati, anggota tubuh, bahkan kami tetapkan dalam hal keuangan, bagaimana ketaatan
keuangan kepada Tuhan sesuai dengan segala perintahnya gitu. Inilah yang membuat kekristenan kami berbeda. Nah, saya mau kasih tahu di sini bahwa sekalipun Anda rajin ke gereja, bahkan pelayanan, kemudian mengikuti khotbah hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sekarang kan banyak sekali yang luar biasa gitu ya, yang di mana para sahabat bisa saksikan di YouTube, di halaman, di sosial media yang lain gitu. Nah, tetapi saya mau beritahu, kalau engkau tidak lakukan bagianmu, maka firman Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang penuh urapan itu tidak akan pernah mengubah kehidupanmu. Saya pun menyaksikan video-video itu untuk melengkapi diri saya. Tetapi saya mau kasih tahu, ingat perkataan saya sekarang. Kalau engkau tidak melakukan bagianmu, tidak melatih diri untuk membaca firman Tuhan, memperkatakannya, merenungkannya, dan melakukannya, engkau tidak melatih dirimu untuk berdoa. Matius 26 ayat 41 berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita tidak cukup hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita harus berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Saya kasih tahu, selama praktek hidupmu tidak seperti ini, tidak memiliki komitmen diri untuk membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya, lalu kemudian tidak berkomitmen untuk berdoa setiap hari, maka tidak akan pernah bisa lulus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan tidak akan pernah berubah hidupnya. Tadi saya sudah katakan ayat Yakobus 2 ayat 10 menjadi ayat peringatan untuk kita semua. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia berdosa terhadap semuanya. Nah, jadi di sini saya mau membuka pemikiran kalian gitu ya, bahwa kekristenan yang kalau kalian tidak melakukan bagian kalian menjadi membaca firman Tuhan, berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, membangun kerohaniannya dengan tadi nutrisi dari firman Tuhan, kemudian membangun persekutuan, pergaulan dengan Tuhan, kekristenannya akan tetap sama. Sekalipun saban hari mendengarkan video khotbah Tuhan dari YouTube, dari halaman, rajin ke gereja, kemudian suka nyanyi lagu rohani, karena sekarang dengan adanya lagu-lagu rohani yang memberkati, yang zaman now gitu ya, saya lihat banyak orang yang sudah tahu banyak lagu-lagu pujian. Ini sorry, baju saya basah karena rada panas di sini. Menyanyi seperti itu, tetapi tanpa komitmen diri untuk membaca firman gitu, lalu kemudian berdoa, itu tidak akan merubah dirinya. Percaya apa yang saya katakan, buktikan dulu, lalu kemudian kalau memang betul-betul gagal dan gak berubah, baru datangi kami gitu ya. Nah, kami bisa membuktikan dengan komitmen diri membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya, lalu berdoa bahkan berpuasa. Itulah yang membuat kami berubah, bertumbuh secara rohani, dan mempunyai kapabilitas untuk katakan tidak untuk dosa gitu. Nah, jadi karena itu tadi saya katakan bahwa untuk bertemu Tuhan itu harus hidup kudus. Untuk kemudian kita menjadi pendosa di hadapan Tuhan, gak perlu menjadi penjahat kelas kakap gitu. Nah, karena itu saya mau kasih tahu bahwa kalau kehidupan kita tetap di dalam dosa, Roma 6 ayat 23 berkata bahwa sebab upah dosa adalah maut gitu. Entah dosa kecil, entah dosa perkataan, entah dosa pikiran, entah suka iri hati sama orang, entah dosa anggota tubuh gitu ya. Nah, itu upahnya adalah dosa. Upahnya adalah maut, kebinasaan. Jadi saya mau kasih tahu kepada para sahabat, juga teman-teman yang ada di akun pribadi dan juga di siapapun yang mengakses video saya ini, jangan menjalankan kekristenan seperti itu terus. Saya mau beritahu, menjalankan kekristenan itu identik dengan mengerjakan keselamatan. Jadi kalau Anda bermain-main menjalankan kekristenan Anda, itu sesungguhnya dengan tidak disadari Anda sedang mempermainkan keselamatan jiwa Anda. Kita tahu, Yesus sendiri dalam kitab Injil, katakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan ketika mengajar, Tuhan memperingatkan mereka tentang kengerian neraka. Bahkan
peringatan ini jarang kita dengarkan di dalam mimbar gereja gitu ya. Bagaimana tentang fakta neraka. Jadi kekekalan itu ada dua. Itu bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga atau bersama dengan setan di dalam iblis di dalam neraka. Dan kalau orang sudah masuk neraka, itu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang yang mengikuti Dia ketika itu, bahwa Tuhan katakan bahwa di sana adalah tempat yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap tangis dan kertakan gigi. Dan juga di sana apinya tidak akan padam dan ulat-ulatnya tidak akan mati. Dan itu akan tetap selama-lamanya. Itu yang selalu saya suarakan di dalam pelayanan ini, supaya kita berubah menjadi orang Kristen yang berbeda oleh kehebatan firman Tuhan tadi. Harus punya komitmen diri untuk membaca firman Tuhan dan juga menjadi pelaku atasnya. Dan itu nggak cukup. Nah, harus memiliki komitmen diri untuk berdoa, bahkan berpuasa. Itulah yang membuat kekristenan kita menjadi terbangun, bertumbuh, dan berubah, berbeda gitu. Sekalipun seperti yang saya tadi katakan, saya bukan pelayan Tuhan yang punya nama. Saya juga baru mulai lagi di YouTube, dan saya memang punya kerinduan apa yang saya sampaikan dalam video didengar oleh banyak orang. Tapi yang saya cari bukan popularitas. Yang saya cari adalah yang membanggakan saya, yang membuat saya sukacita, yang membuat saya bertahan sampai saat ini. Karena saya lihat buah-buah yang manis dari orang-orang yang tadinya hidup menyakiti Tuhan. Mereka hidup berdosa, mempunyai tabiat yang lama, mempunyai praktek hidup yang salah, yang penuh dosa. Tetapi sekarang mereka berubah, berbalik 180 derajat. Mereka yang tadinya tidak suka baca firman, sekarang mereka membaca firman Tuhan. Mereka sudah bisa berbagi rema, bahkan mereka membuat renungan, rekaman renungan. Nanti juga mereka akan membuat video renungan supaya para sahabat, Anda yang di TRM member dan juga teman saya yang di akun pribadi, lihat hasil daripada discipleship, hasil daripada pemuridan itu ya seperti itu. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan pola dulu ketika Dia ada di bumi, sudah memberikan pola bagaimana melayani, adalah memuridkan orang untuk mencetak mereka, membangkitkan mereka gitu ya. Bahkan Paulus katakan di Roma 1 ayat 5, juga Roma 15 ayat 18. Sesungguhnya tujuan daripada sebuah pelayanan bukan sekedar mengadakan kebaktian seperti acara seremonial atau tata ibadah yang ada pujian penyembahan, khotbah seperti rutinitas gitu ya. Enggak ada salah dengan semua itu, tetapi mestinya saya tangkap gitu ya. Saya bersyukur firman Tuhan menjelaskan sangat lengkap. Harusnya kalau kita melayani, kita punya goal atas orang-orang yang kita layani. Paulus berkata, menuntun orang bukan cuma percaya, tetapi untuk taat, untuk menjadi pelaku firman. Juga Yakobus 1 ayat 22 juga katakan seperti itu kan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Dan saya mau beritahu, bukan kepercayaan tok yang membawa kita pada kerajaan surga, tetapi keselamatan didapatkan oleh kepercayaan ditambah ketaatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau iman pada Yesus, terus ke gereja, ngaku orang Kristen, tetapi kemudian tidak ada perbuatan ketaatan yang melekat di dalam dirinya, saya dengan berani katakan berdasarkan firman Tuhan, dan ini bukan dari perkataan saya pribadi, jangan-jangan Anda adalah orang Kristen yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saya percaya bahwa ini Tuhan juga bicara pada orang Kristen gitu. Orang Kristen zaman now, dan rasanya dari dulu juga seperti itu gitu ya. Yang saya mau katakan dari dulu sampai sekarang, mayoritas orang Kristen nggak mau didisiplinkan, nggak mau menjalankan kekristenan yang ribet gitu ya. Hanya pengennya ke gereja gitu ya. Apa susahnya sih kalau cuma pergi ke gereja gitu ya? Apalagi punya baju yang bagus, bisa gonta-ganti gitu ya.
di gereja juga seperti ajang reuni gitu ya, ketemu dengan teman-teman, apalagi dia diberkati dengan kendaraan, misalnya naik mobil rame-rame, keluar rumah, nanti habis itu kan makan siang gitu, lalu punya alasan juga nggak enakan sama orang gitu, orang Kristen tapi nggak ke gereja gitu. Kalau cuma seperti itu pola hidupnya, saya mau beritahu bahwa kekristenan seperti itu tidak menyelamatkan gitu. Nah, Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya mau hidup saya menjadi bagian daripada yang sedikit itu. Dan memang itu selama 5 tahun ini saya buktikan kok. Matius 14 ayat 22, Tuhan berkata, karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ini menunjukkan bahwa memang orang Kristen yang sungguh-sungguh itu tidak banyak gitu. Nah, saya percaya firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin gitu. Orang kalau ke gereja, apa susahnya sih ke gereja dengan gonta-ganti baju gitu ya. Kemudian ketemu orang, reunian, say hi gitu ya. Nah, setelah itu makan siang gitu ya. Apa susahnya, apalagi di gereja yang gerejanya full band gitu ya, oh nyanyi tepuk tangan gitu ya, siapa yang gak suka bertepuk tangan nyanyi seperti itu. Tetapi giliran menjadi pelaku firman Tuhan untuk mematikan kedagingan, mengampuni orang sekalipun itu menyakitkan, tidak menyimpan kemarahan, kemudian menolak dosa gitu ya. Dosa itu memang enak bagi daging, tetapi ketahui nanti orang yang menjadi pelaku dosa akan menerima ganjaran yang dengan siksaan yang tidak terkatakan gitu. Nah, jadi karena itu saya mau beritahu kepada Anda, tadi saya katakan pelayanan ini masih kecil, dan saya tidak mengejar popularitas, karena yang saya cari apa yang Paulus katakan, harusnya kita menuntun orang pada ketaatan gitu ya. Dan itu yang saya lakukan pada para sahabat saya. Kita ini mau taat, kalau mau selamat itu harus taat gitu ya. Jadi kalau ada di antara Anda, mungkin sudah merasa diberkati, tersentuh dengan lagu-lagu pujian sekarang, kemudian dengarkan hamba Tuhan, tetapi kok kayaknya kekristenannya cuma jalan di tempat gitu ya, gak berubah, gak lebih baik gitu ya. Saya undang, itulah yang merupakan jiwa yang berbeda daripada pelayanan ini. Saya undang Anda untuk bergabung bersama kami. Ini bukan mau memperbanyak anggota, tetapi saya ingin lebih banyak orang yang berubah lewat discipleship, lewat pemberitaan. Saya tadi sudah katakan, sekalipun ada beribadah di gereja yang besar, harismatik, tepuk tangan, berbahasa roh, bahkan pelayanan, mendengarkan hamba Tuhan yang besar, bahkan ditumpangin hamba Tuhan yang punya nama gitu, enggak otomatis membuat kehidupan Anda berubah. Saya katakan bahwa saya tidak sedang katakan bahwa itu nggak penting, enggak. Tetapi itu tidak membuat hidup Anda berubah tanpa komitmen diri menjadi pelaku firman Tuhan dan melakukan paket aktivitas rohani yang kami sebut dengan PAR gitu ya. Bagaimana berkomitmen menjadi pelaku firman Tuhan, juga berdoa, berpuasa. Karena itu saya undang Anda untuk bergabung dengan kami lewat WA, nomor WA ada di situ, kontak person dari TRC yang selalu saya muat. Nanti ada Bu Lini Segundo yang sudah bertemu dalam pelayanan ini akan menyambut Anda dan menggabungkan Anda ke grup beginner. Dan grup beginnernya adalah pemula. Jadi kami juga memberikan keringanan pembacaan Alkitab di sana, hanya minimal 1 pasal, berdoanya mungkin 15 menit. Nah, bagaimana cara saya tambahkan di sini? Mungkin orang-orang Kristen mayoritas berkata susah memulai berdoa. Jangankan mau berdoa pagi dan malam, doa makan aja mungkin nggak lulus gitu ya. Nah, dimulai dengan memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kalau dilakukan doa pujian penyembahan dineka dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, nanti akan rasakan hadirat Tuhan. Karena Allah bertata di atas pujian umatnya. Nanti kalau kita rasakan hadirat Tuhan, maka doa kita akan secara otomatis mengalir dengan ucapan syukur, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kemudian kita mendoakan banyak hal ketika berdoa gitu ya. Nah, itu harus dilakukan supaya kekristenan Anda berubah. Jangan sampai kesempatan hilang lalu Anda binasa karena masih hidup dalam dosa. Orang Kristen yang tetap dalam dosa, kalau mati dan tidak sempat bertobat, yang saya pahami, dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Karena itu saya undang Anda untuk bergabung lewat nomor WA yang selalu kami cantumkan baik di halaman juga di TRM Group, untuk bergabung dalam pemberitaan. Nanti akan kalian bisa rasakan kehidupan yang berubah
setelah melakukan semuanya. Nah, itulah perumpamaan Yesus tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Bagaimana seperti tidak mudah. Kami ketika memulai paket aktivitas rohani ini di akhir 2017, itu pas pertama sekali angkatan yang pertama 75 orang. Kemudian secara teratur ada yang undur karena firman Tuhan berkata, orang setia siapakah yang mendapatkannya? Tidak banyak yang setia karena tidak mudah. Bagaimana setiap hari berkomitmen membaca firman, bagaimana berkomitmen untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, apalagi berpuasa setiap hari. Ketika malas datang mendera, rasa capek datang juga, bahkan ketika ada masalah. Tetapi itulah yang Tuhan katakan bahwa jalan yang pintu yang sesak dan jalan yang sempit gitu. Harus barang siapa yang mau mengikut Tuhan, dia harus memikul salib, menyangkal diri. Kalau tidak seperti itu, gak pantas, gak layak jadi murid Tuhan. Jadi kalau mau yang enak, hanya pergi ke gereja saja. Terus kalau orang marah, kita balik marah gitu ya. Orang maki, kita balik maki gitu. Itu kan gampang kekristenannya. Tapi Tuhan bilang, itu menuju kebinasaan gitu. Nah, tetapi kalau mau menuju kepada kehidupan, harus mau membayar harga, disiplin gitu ya. Nah, dan sampai sekarang pelayanan ini ada semakin berkualitas gitu ya. Dan ini waktunya untuk saya juga membagikan kesaksian ini kepada orang-orang di YouTube, kemudian juga di Facebook, untuk mereka, kasihan mereka menjadi Kristen. Nanti ketika mati, kirain masuk surga karena nggak tahu kebenaran gitu ya. Karena nggak tahu kebenaran. Tadi saya katakan bahwa siapa yang akan diselamatkan, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kehendak Bapa yang di surga, kehendak Allah, kalau kita nggak tahu kehendak itu sendiri? Kehendak Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Itu kenapa kita harus baca firman. Itu adalah hal yang dasar dari kekristenan, hidup bergaul dengan firman Tuhan. Tetapi sekarang faktanya Anda bisa lihat, ada berapa banyak orang yang mau baca firman Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan, hanya sedikit saja yang akan masuk ke dalam kehidupan. Saya berdoa, saya berharap para sahabat punya telinga untuk kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan, dan mendapat tempat di hati para sahabat dan tidak mengeraskan hati. Jangan sungkan-sungkan untuk bergabung bersama kami, supaya di dalam nomor WA yang saya buat di halaman dan juga TRM Group gitu, supaya nanti kalian masuk dalam pemuridan, baru bisa rasakan, ini toh kuasa firman Tuhan yang di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, yang saya katakan bahwa firman Tuhan itu akan mengubah kelakuan saya, kelakuan yang buruk, yang suka marah, yang suka melakukan hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Nah, karena kalau kita mau ketemu Tuhan, tadi saya katakan di ayat-ayat tadi, Ibrani 12 ayat 14, kemudian 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, kemudian Imamat 19 ayat 2, Matius 5 ayat 8. Kita harus hidup suci, kita harus hidup kudus, supaya kemudian berkenan kepada Tuhan. Karena Allah yang kita temui itu adalah kudus. Kalau kita hidup dalam dosa, kita terpisah dengan Tuhan, tidak akan mungkin diselamatkan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada video SSP yang juga ada kesaksiannya memberkati kita semuanya. Dan untuk para sahabat setia saya yang ada di MTRC Advance, selamat menjelang 2 pagi, semangat berpuasa kepada kita yang terus bersemangat dan dalam berpuasa, dan kiranya kalian juga diberkati oleh sharing ini. Semangat, Pak. God bless us.